Kita mulai siap-siap apa yang siap. Siap untuk makanan lekal makanan wajib. Anggota dalam wajib. Kita belajar malam ini dalam pokoknya kita tidak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, tentunya jauh dari perjalanan yang kita tempuh dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita di mana kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan segala aktivitas. Kemudian kita lakukan kaki kita ringan tangan. Kemudian kita hadir, kita datang dan berkumpul di surau kita ini, di tempat kita ini, di masjid kita ini, dengan tujuan kita sama, dengan harapan kita sama, dengan keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan malam ini, apakah itu ibadah yang salah, apakah itu ibadah qalbiyah sendiri, maupun ibadah maliyah seperti infak dan sedekah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada Allah Subhanahu. Ya Rabbal. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti ini sangatlah diperlukan, sangatlah dibutuhkan. Apalagi kita hidup di abad yang serba maju ini. Apalagi kita hidup di zaman yang sangat modern hari ini. Perkembangan merebak, kemajuan zaman luar biasa. Kalau masyarakat kita tidak mempunyai filter yang baik, tidak dilandasi akidah yang benar, tidak ditanamkan ilmu pengetahuan yang cukup, maka tidak mustahil kemudian mereka akan mudah terpedaya, akan mudah terpengaruh, akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Sebab itulah pengajian-pengajian yang kita laksanakan, apakah itu pengajian mingguan, apakah itu pengajian rutinitas bulanan dan lain sebagainya, dengan tujuan tidak lain adalah at-tajalli an sifatil mazmumah wa ta'alli bi sifatil mahmudah. Tujuan kita tidak lain adalah untuk membersihkan bermacam bentuk kotoran-kotoran dalam diri, bermacam bentuk kotoran-kotoran dalam jiwa, bermacam bentuk hadas-hadas dalam hati,
yang kemudian dengan pengajian kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mudah, sehingga selesai pengajian seluruh kita terjadi perubahan-perubahan dalam jiwa. Biasanya malam salat kemudian rajin salat, biasanya awak suka motor orang dengan pengajian, kemudian tidak terlalu banyak lagi menyebut orang. Kenapa? Karena pengajian merupakan sumber vitamin rohani kita. Maka insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan malam ini, pengajian yang kita laksanakan saat ini, mudah-mudahan kok malam bisa diperkalah, kok siang nanti bisa dipertinggi. Kemudian kita hidup, kita dalam beramal, dan mati kita dalam beriman, insya Allah dan tidak akhir semuanya satunya masuk surga. Amin. Ya Allah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat salam sama-sama kita hadiahkan pahala yang muqaddasah. Junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat luar biasa, rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul, dan nabi yang berbeda dengan semua para nabi. Muhammad merupakan rasul yang sangat luar biasa sukses. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab, kemudian menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah, kemudian menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, tenggelam dalam kemunafikan, yang kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ini, sampai kita saat ini, sampai kita detik ini, keluarga-keluarga kita, masyarakat-masyarakat kita, anak-anak, suami dan istri-istri kita, walaupun belum pernah ikut perang Badar, tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khaybar, dengan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, kita masih dapat menikmati kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan seluruh kita yang menyatakan hari ini sebagai umatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya, insyaallah mudah-mudahan di akhirat nanti seluruhnya akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya penghormatan kita kepada kaum imam, alim, ulama, cerdik, pandai, pemuka masyarakat, seluruh para guru-guru kita yang di mihrab, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berhadir pada malam ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini intah dek surau nan dadang, intah dek jamaah nan seketek aja leh. Tapi kalau dicari malam ini, bantu-bantunya miu-miunya, surau awak gadang, jamaah awak seketek no. Tapi tidak jadi masalah. Biasanya kalau isi kapal nak marah, insya Allah kapal itu kencang timur tujuan. Kalau awak tujuan ke pagai makan, kalau naik itu kapal yang kencang, bot yang kencang memakan waktu sekian jam, insya Allah dengan jam penumpang tak marah, 2 jam tiba di halaman. Begitu juga malam ini. Dek karena penumpang tak marah, insya Allah digas sekencang-kencangnya, tiba di terminal awak turun sananya. Setuju dong? Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan kali yang pertama saya hadir di sini. Dulu banyak pengajian-pengajian seluruh guru-guru agama, dan juga pengajian majelis taklim, dan juga pengajian-pengajian Isra Mi'raj dan Nuzul Quran. Dan juga sudah sekian lama, baru malam ini
saya bisa hadir kembali di tempat yang berbahagia ini. Mungkin kalau ibu-ibu pernah cadangan disco, pasti masih katakan Ustaz Maulana. Tapi berkemungkinan sudah sekian lama nggak muncul di sini, mungkin ibu dan bapak mungkin tidak teringat lagi. Jadi malam ini alhamdulillah berkat Tuanku Daniel dihubungi oleh pengurus, kemudian kita dapat kembali hadir di tengah-tengah kita malam ini. Dan kami datang kemari, kita berbicara malam ini tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju toh? Kok ande kato meko kane sekete kan keluarga. Kenapa begitu? Pengajian merupakan suatu vitamin rohaniah. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh yang zahir karena hidupnya tubuh yang batin. Bergerak tubuh yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar mementingkan kebutuhan zahir, memberikan kemauan zahir, memberikan bermacam bentuk vitamin dan makanan zahir, tapi kemudian awak kadang lalai, kadang lumpuh, kadang lengah dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Dek sibuk bagi makanan zahir, awak kemudian lengah dengan makanan batin. Kalau cuma zahir yang kita utamakan, kebutuhan zahir yang kita utamakan, vitamin zahir yang kita utamakan, tapi kemudian batin kita lengahkan, tidak kita berikan makanannya, tidak kita berikan minumannya, tidak kita berikan kebutuhan-kebutuhannya, maka tidak mustahil kemudian batin kita bermasalah. Batin kita lumpuh, batin kita sakit, berkemungkinan bisa terjadi batin akan mati. Kalau batin sudah bermasalah, zahir maupun di bawah akan berhadapan dengan masalah. Di bawah ke pantai Gondolia bermasalah, di bawah ke Bukit Lampu Padang bermasalah, di bawah ke Waterboom bermasalah, di bawah ke Jam Gadang bermasalah, maupun badan di bawah akan bermasalah. Kenapa? Dikarenakan batin tidak yang ada vitaminnya. Karena batin kita lumpuh, karena batin kita lemah, sehingga batin tidak mampu mengarahkan zahir untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak jarang hari ini terjadi ibu-ibu dan bapak. Kenapa mereka terpengaruh? Kenapa mereka terpedaya? Kenapa mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat hari ini? Yang dipertanyakan adalah batin. Yang dipertanyakan adalah batinnya. Karena batinnya kurang vitamin. Karena batinnya tidak kita berikan makanannya. Sehingga zahir selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Maka pada malam yang berbahagia ini, berpedomanlah kita kepada Al-Quranul Karim. Kita ambil satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 35, itu merupakan patokan pengajian awal malam ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam Al-Maidah satu ayat ini, wahai mereka orang-orang yang amanu. Apa itu aman? Mereka yang yakin Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, mukmin-mukminat sebagai keluarganya, Ka'bah Baitullah sebagai kitabnya. Aman, beriman, diikrar dengan lidah,
ditasdik oleh hati, dipraktek oleh anggota badan. Iman yang bagaimana? Iman yang selalu mewarnai mereka sehari-hari. Kamapun mereka, dimanapun mereka, pasaboknya siapapun mereka. Iman itu. Hari ini kan banyak, bukan kita tak beriman kepada Allah. Hari ini banyak orang yang beriman, tapi imannya kadang hanya sekadar lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan mereka tak percaya kepada Allah, percaya. Bukan mereka tak yakin kepada Muhammad, yakin. Tapi imannya hanya listrik. Kata orang kasih not decoration only. Itu artinya itu. Dah tahu dah, sama bodoh itu sudah. Mau kasih ya? Oh, dah mau kasih dah. Jadi iman kalau sekedar listrik, kita bisa lihat bagaimana listrik itu dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Kalau kita ke pasar, listrik kita pakai. Kondangan, listrik dipakai. Kemanapun pergi, listrik dipakai. Ternyata itu listrik tidak digunakan 24 jam. Tidak digunakan tiap hari. Tidak dipakai saat setiap detik. Tapi hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Kalau iman kita bagikan listrik, maka iman pun akan terjadi ketika susah sakit Tuhan. Ketika senang jauh dari Allah. Sedang miskin, zikir Allah, 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 Allah. Sedang kaya, mulailah puji Allah. Sedang susah hidup, tak pernah jauh dari surau. Salat di surau, jamaah di surau, kama saja di surau, dua di surau, lalu di surau, kaciri. Di WC surau. Kalau sedang susah, mereka dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Salat jamaah tidak berhenti-berhenti. Subuh orang Allah azannya Allah tibo. Zuhur orang tibonya dulu. Maghrib orang datangnya Allah datang. Kenapa? Karena sedang susah. Pikir dado. Harato dado. Pusako dado. Lagi dado kalau sadonya sedang dado, yang ada cuma Allah cik di mata gak Allah 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 ya Allah mana kodasi dari Allah kok sembahyang rajin ke surau rajin ke masjid rajin tapi barang ini susah kataku ya Allah. Tanam lado-lado estrago. Ternak ayam sedang kembangkan aku mati. Ternak kambing mandul. Ternak sapi mandul. Bahan kata kau ibu awak ya Allah. Balaki 8 tahun alun punya anak. Orang sabarah kadang nak dolat ribuan. Oi. Awak 8 tahun menikah alun punya anak. Orang sabarah kadang nak dolat pada anaknya. Ada yang lebih parah lah. Dek mudahnya orang lakinya, hari Jumatnya menikah, hari Sabtu lahir cik. Mudah lakinya lah. Awak kadang lali mau balik tahun, alun punya keturunan. Mereka kadang-kadang hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cik. Kadang-kadang bantu anak ayam 3 bulan lahir cik. 3 bulan lahir cik. Na'udzubillah subhanahu. Mudah rezeki mereka. Padahal ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Ketika kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, menyatakan Muhammad sebagai Nabi kita,
maka kita siap-siap dengan ujian Allah. Jangan kira awak baik maju Tuhan tak diuji. Makin beriman awak, makin diuji oleh Allah. Kalau tuanku, imannya tuanku, iblis dan menggoda tuanku, kau lebih alim daripada tuanku. Betul betul. Betul betul. Setiap mereka beriman akan siap dengan ujian imannya. Kenapa begitu? Allah katakan dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepada aku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kamu uji lebih dahulu. Jadi makin kuat iman awak, makin rajin awak ke masjid, makin rajin awak ke surau, makin rajin awak ikut pengajian, makin diuji oleh Allah. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Wajar dan pantas ketika kita rajin ibadah kepada Allah susah, ketika rajin ibadah kepada Allah payah, ketika rajin ibadah kepada Allah hidup kita menderita, menggalih lontong-lontong tak laku, menggalih pecah-pecah tak laku, menggalih apa saja mungkin bangkrut. Allah sedang melihat sejauh mana keimanan kalian, sejauh mana kekuatan iman kalian, sejauh mana ketaatan kalian. Apakah awak taat hanya sekedar susah, atau taatnya awak baik susah maupun senang? Maka dalam ayat Al-Maidah Allah pertanyakan pertama, amanu, iman kepada Allah. Kalau kita ada iman, iman itu tidak kelihatan. Yang kelihatan gejala daripada iman. Hadirnya kita malam ini itu refleksi iman. Walaupun hadirnya awak bermacam-macam, ada yang hadir karena kawan, hadir. Ada yang hadir karena ingin dilihat orang, hadir. Ada yang hadirkan Allah, hadir. Kelihatan dari hadirnya. Kalau hadirnya karena orang sabalah, paling kalau duduk mengaji setengah jam, lewat dari setengah jam, sami'na wa ma'kuna. Aku dengar, tapi sambil tak boleh setengah jam kalau tak boleh 3 kali tak boleh kedua yang sebelah. Maybe terasul hello kate. Itu mengaji karena Allah, bukan karena Allah. Karena Allah. Sebab itu awak yang hadir malam ini, baik kami yang laki-laki maupun awak yang perempuan, kau yang hadir kan tak boleh saduni, pasti ada nanampu. Betul? Kalau tidak ibu-ibu nanampu kami nan boleh. Kalau tidak kami nan boleh, awak nanampu. Sama tu. Jadi makanya ampu kami kau. Dia nak kabai ibu dan lelaki ampu. Oi, kenapa begitu? Setiap kita pasti ada bonek, pasti ada ampu. Bagaimana melihat bonek itu ampu tu? Ambil padi segenggam, masuk dalam ember, isi air padi-padi. Sepanuh-panuh sampai melimpah, calik. Yang ampuh akan keluar dari ember kalau airnya melimpah. Makin melimpah air, makin keluar yang ampuh. Makin melimpah, makin keluar yang ampuh. Yang boleh berampun airnya melimpah, yang ampuh tetap tidak. Betul? Begitu juga malam begini. Berampun lamunya berceramah, yang boleh kanan saja. Nang ampuh keluar cicit, keluar cicit, keluar cicit. Jadi kesian dan keluar pun selesai. Waktu itu pajak. Nah, timu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan kepada kita. Awak lagi malam ini yang penting-penting saja dulu.
imanmu itu menjadi iman yang taqullah. Apa itu taqullah? Takwa yang sebenar-benar takwa. Ketaatan yang sebenar-benar ketaatan. Patuh yo sabana-bana patuh. Taat yo sabana-bana taat. Takwa mempunyai beberapa huruf. Coba lihat huruf yang pertama. Ta. Ka. Waw. Ya. Ta. Ka. Waw. Ya. Orang yang beriman, dia memiliki 4 makna dalam jiwanya. Memiliki jiwa ta, memiliki jiwa qa, memiliki jiwa waw, memiliki jiwa ya. Apa itu? Ta adalah tawakal. Orang yang beriman, tawakalnya kepada Allah sabana-bana tawakal. Sekali dia mengatakan amanu kepada Allah, sampai titik darah penghabisan, Allah Tuhannya. Mau susah hidupnya, mau senang hidupnya, mau payah hidupnya, dia tak pernah goyah imannya kepada Allah. Betul? Betul? Tidak pernah goyah. Amanu, dia tidak akan pernah goyah iman kepada Allah. Babiti sekete jadi, arato sete cukup. Rumah kete cukup, gaji ngene cukup, laki kete cukup. Dia tidak keluh kesah dengan harta yang sedikit. Ternyata Allah berikan keberkahan. Sehari dapat 50.000 cukup. Nyo beli balik sedikit, nyo beli bawang sedikit, nyo beli lado sedikit, nyo beli bawang sedikit, nyo beli tanah sincie. Ternyata dengan uang yang 50, nyo bisa makan batambuk-tambuk. Baru nyo kanya, lalu nyo bakaru. Usai nyo lalu, tajuri nyo nasi. Kadang-kadang lu tiba di isi, di pintu isi, baru nak. Daripada mereka yang pikirnya banyak, hartanya banyak, uangnya banyak, tetapi mereka tidak pernah merasa cukup. Ada dalam jiwanya sifat sama, sifat rakus, tidak pernah merasa cukup. Ada punya sejuta, pingin 2 juta. Ada punya 2 juta, pingin 5 juta. 5 juta, pingin 1 miliar. 1 miliar punya beli tanah. Tanah punya beli gunung. Punya beli laut punya cari kata di langit ada 2 mereka. Tidak pernah kalau mencukupnya mereka ketika tanah masuk ke ujungnya barulah merasa cukup. Beruntung awak ibu-ibu, berbahagia kita yang berhadir malam begini dengan Allah berikan harta kepada awak. Dari harta yang ada, apakah harta kesempatan waktu, apakah harta kekayaan rezeki sedikit, apakah harta kesehatan badan hari ini, kita masih dapat menikmati iman dengan baik. Masih bisa kita isi diri dengan pengajar-pengajar, tapi mereka ingat Bapak. Ya Allah berikan kesehatan, tapi tak mempunyai kesempatan, sehingga mereka tak bisa hadir di sini. Mereka tidak punya harta, hartanya ada, tapi hartanya tidak mengarahkan pikirannya untuk hari ini. Itu walaupun piti sekete, walaupun harta sene, tetapi dengan semua yang kita miliki, menggerakkan hati untuk bermusyahadah, bermujahadah, bermurakabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada orang yang bakal hidup lama di dunia. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah katakan dalam ayat tersebut, sesungguhnya apa yang telah kami ciptakan di langit, apa yang telah kami jadikan di bumi, cari sekelilingmu. Pimpinan balik-balik, rumah yang paling tinggi, oto yang berkilik-kilik, ini yang berkaminkan. Semuanya. Baik berharga, barang tua pun tidak berharga. Sawah ladang yang lebar, binatang ternak yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas. Semuanya. Zinatallah, itu sekedar perhiasan, itu sekedar budaya, itu sekedar permainan, jangan terpesona, jangan terpengaruh, jangan terbawa arus. Bapiki banyak punawak malam kini buruk di rumah. Itu hanya piti untuk malam kini. Besok piti yang dalam lemari awak pindah ke lapau sebelah. Betul? Pagi-pagi ada tangan hari awak anti salai dan merah langsung baik ke lapau sebelah. Bawang kita beli, minyak kita beli, lado kita beli, barang kita beli, sado kita beli. Ternyata uang malam kini hanya menumpang lado di lemari awak. Awak tak sadar bahan itu besok akan pindah ke sebelah. ni minta anda, awak tangan dan mantap ke sebelah. Awak dan mantap. Akhirnya apa? Semua yang ada pada diri seluruhnya ditinggal. Awak tak boleh terpesona, awak tak boleh tertipu, awak tak boleh terpedaya. Karena semuanya akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Maka sabarun awak mati. Yang perlu kita perbaiki malam ini satu. Aman. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Dan apa yang telah kita perbuat dari iman. Orang kalau beriman dengan Allah, jiwanya selalu mengatakan, ana akhafullah, aku takut akan Allah. Kalau dia takut akan Allah, munculnya nak mau tahu orang, munculnya dia menyambut orang, munculnya nak akan memfitnah orang. Itu iman. Tapi cari lagi. Kadang-kadang mulut awak lebih banyak menyebut orang salah ketimbang menyebut Allah. Apalagi kalau orang salah merancang dari awak. Orang salah lebih kaya dari awak. Orang salah lebih mantap dari awak. Orang salah lebih sukses daripada awak. Siapa yang muncul awak menyebut orang salah? Sehingga urusan orang salah menjadi urusan awak. Masalah orang salah jadi masalah awak. Orang sabalah bangun rumah awak tak lama lalu. Orang sabalah beli TV awak dan demam di sebelah. Orang sabalah beli Honda awak naik darah di sebelah. Orang sabalah beli kulkas awak keinginan menggeretik seorang di sebelah. Yang beli kulkas aman-aman. Awak yang tak punya kulkas menggeretik. Ditanya oleh budak-budak dari sawah, apa negara tema koslek dan jual koslek jual kulkas sabalah. Kenapa awak bisa koslek? Kenapa awak bisa kanai? Kenapa awak bisa terstrong di orang sabalah? Yang membuat penyakit strumnya kurangnya keimanan awak. Iman hanya formalitas, iman hanya formalis sipil, iman hanya penghias hidup. Tapi iman tak menjadikan akhlakullah, tidak membuat kita takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang terjadi sibuk dengan orang sabalah. Orang sabalah tayo itu. Orang sabalah malah kucing lewat kayu di sebelah mati seorang awak di sebelah. Dikarenakan hati.
Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Yakinlah Bu bahwa semuanya ketentuan Allah. Kaya, susah, senang, sehat, sakit, hidup, mati. Langkah, rezeki, pertemuan, maut Allah ditentukan di Allah. Betul? Allah ditentukan. Awak tidak tahu hari ini. Kita hanya menjalankan saja ketentuan-ketentuan Allah. Allah sudah mengatur semua. Hidup awak para laki awak para orang. Ada ketentuan Allah. Yakinlah, yang hadir malam ini yang hadir malam ini seluruh dalam ketentuan Allah. Dalam ketentuan Allah, Allah tidak tahu bila awak mati, di mana awak mati, bahasa awak mati. Yang pasti sadonyo mati. Betul? Lemo itu mati kan? Lemo kan? Matilah. Dipastikan mati. Jadi kecil awak mati. Mati. Mati bagaikan kelapa. Mudo arek, mumbang arek, kelapo arek. Begitu juga dengan kita. Kita tak tahu kadang-kadang sekarang mengaji kau mati. Kadang ini mau total, kau mati. Sedang makan bisa mati. Sedang berjalan bisa mati. Sedang sembahyang bisa mati. Sedang takatu mulai bisa mati. Mati kau muda. Jadi kecil lo mati kau aneh. Tak apa aneh. Apa tu mau total dari malam. Mau tahu pagi lah mati. Tak tu gino tu mati. Malam nyo motak, pagi nyo mati. Yo, yang aneh tadi malam nyo mati, pagi nyo motak. Yo aneh. Anehnya apa itu tadi malam mati, pagi nyo motak. Yo aneh. Tapi semuanya pasti mati. Karena kita ini akan berakhir dengan kematian. Sampai-sampai Jibril pun berpesan kepada Muhammad, ya Muhammad, isma syita fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Kamu pasti akan mati. Jadi kalau itu bagaimana dosa? Karena kita akan mati, persiapkan modal untuk mati. Apa modal kita untuk mati? Ibadah pada dia, salat. Yang kedua, ibadah qalbiyah, zikir. Yang ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Kalau lado tiga ibadahku, sembahyanglah rajin, berzikir luar biasa, sedekah rajin pulo, matilah. Dah ada. Apa begitu? Matilah ada modal itu mati. Tapi kalau sembahyang masih tidak, rumah di pinggir surau, rumah di pinggir masjid, rumah di sebelahan jauh masjid, tapi sari masuk masjid. Layak cok mondar mandir ke masjid, bukan salat di masjid, cuma numpang kajaban di WC masjid. Layak cok ke masjid, tapi tidak saya menumpang kajaban. Kalau itu panggil bapaknya, jangan coba-coba mati. Jangan coba-coba mati. Tapi kalau mati yo terserah, ambo nak tanggung jawab. Kalau mau kecil dan mati yo Oi. Coba dengar. Modal untuk mati. Pertama, rajin salat. Yang kedua, rajin berzikir. Boleh rajin baca Quran sama tu. Yang ketiga, rajin bersedekah. Kalau lah ada sampai petaruh tujuh baca Quran, matilah. Dah ada. Pak Ustaz, yo, tetangga awak tadi mati ya Pak Ustaz. Mati? Ya. Lesuyang? Ndak. Lewat Quran? Ndak. Lewat zikir? Ndak.
Le bersedekah. Dah matinya. Yo, nekat aja. Asli nekat. Tidak ada jalan yang mati. Kalau kau mati boleh sembahyang rajin, baca Quran rajin, berzikir rajin, bersedekah rajin. Kamu dari somat. Sansui lah. Tapi kalau belum cukup amal yang tadi, jangan coba. Karena semua itu malam ini dipastikan calon jamak semua. Calon mati. Kalau kita merasa bahwa kita akan mati, maka harus hati-hati. Jangan terpedaya, jangan terpesona, jangan terpengaruh. Dunia yang ada akan kita tinggal. Piti dan balik akan kita tinggal. Rumah yang tinggi akan kita tinggal. Orang yang tinggi akan kita tinggal. Ini sampai kami tidak. Betul. Lain satu pikiran jatuh. Mati lagi satu nama dia Allah. Nah, paling kalau menyanyi hujam dengan iman mati. Hujam. Bengkak atau sesakmu keluar lego itu anak seorang. Betul. Lewat di sekolah mati menyanyi itu hari itu malam. Tak kalau ada datang berarti ciri. Paling mata lo ibu menangi anak setengah jam. Paling, ibu itu sebelah le menangis sekali le. Begitu juga. Kami lagi semua. Ibu, kami lagi. Sabar nanti sama. Mati ibu. Menangis kami ibu. Tidak. Bahatu ya tak sayang, ya mati. Bukan tak sayang. Sayang kami. Tapi dia kan mati seorang. Betul. Salah kami yang mati. Tak kan? Dia mati seorang. Dia mati ibu ya bukan menangis. Oh kamu menangis kami gara-gara awak mati. Sorry lah ya. Oh, mohon maaf. Mana kalau kami menangis bisa keluar? Tidak. Makanya ketika istri kami mati, kami pedia saja. Oh, tidak menangis. Oh, kami. Sadar diulang lagi. Paling kami menangis partisipasi. Menangis partisipasi berdasar. Sampai menangis mengakulah menjadi orang yang rancang buku hitam dalam penganalogi sudah koran mari kali. Betul. Asbab begitu. Karena semua kita mati. Begitu sekali awak mati kami laki-laki orang. Ibu juga kamu nangis kedua itu malam gara-gara kami mati. Sorry lah. Betul. Banyak laki-laki yang lain. Yo tenang. Yo kancang yo. Artinya apa? Hidup kita akan berakhir dengan kematian. Kalau hidup itu akan berakhir dengan kematian, maka selalu mati. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
Allah khabirun bima ta'malun. Pertama, perhatikan diri awak, renungi diri awak, introspeksilah diri awak, perhatikanlah diri awak. Apa yang Allah kita membuat untuk hari esok akhirat. Allah banyak sembahyang, Allah banyak zikir, Allah banyak bersedekah, Allah banyak baca Quran. Perhatikan, renungi, introspeksi. Jangan terpesona dengan mereka, jangan terpengaruh dengan mereka, jangan terpedaya dengan mereka. Biarlah awak berlaki tak sembahyang. Awak yang terpedaya. Kau tak sembahyang laki itu. Padia saja tak sembahyang. Beko laki itu masuk neraka, awak masuk surga. Alhamdulillah. Sana ibu laki masuk neraka. Masya Allah. Kami kataku walhamdulillah Allah. Dulu sahabat begini kami jalan-jalan. Setelah begini masalah bantu kami. Kini kami masuk neraka. Alhamdulillah. Jangan itu yang elok sebenarnya. Kalau aku selalu hiburan saja. Karena kalau saya ujung-ujung anak-anak ayo saja. Saya tidak berjuang. Mulai berjuang. Tak tergantung. Tak memang tak mulai tergantung. Pertama. Apa yang pertama? Pertama amanu. Jadikan iman kita iman yang taqwa. Iman yang benar-benar takwa. Iman yang mengandung di dalamnya 4 makna. Makna yang pertama tawakal. Serahlah diri kita kepada Allah. Susah, senang, hidup, menderita, langkah rezeki pertemuan, mau hidup bagaikan roda berputar. Hari ini susah, besok belum tahu. Hari ini balaki, besok alun tahu. Hari ini babini, besok alun tahu. Hari ini baminantu, besok alun tahu. Hari ini baranak, besok alun tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena sadono titipan. Jadi kece, ada banggai ala, dan banggai di sini. Ada hal tua do, umma do, usaku do, laki do. Jangan bangga do, sadono titipan. Kami laki-laki pun di lewah kawan. Makanya pada kiawan. Menjadi laki awak. Alhamdulillah. Lah sampai tahun dipakai laki. Rupanya laki dalam laki awak ada jatah orang sebelah. Dipindah Allah ke sebelah. Jadi laki siapa namanya? Laki orang Sabah. Alhamdulillah. Bahkan tidak alhamdulillah. Cuba pikir dulu. Awak balaki. Yang bagi laki siapa? Allah. Balaki awak. Alhamdulillah. Titipan. Sampai tahun kemudian. Laki kau pindah ke sana. Laki siapa namanya? Berarti laki orang salah. Salah. Alhamdulillah. Tidak alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Apa awak banyak masalah? Kami nak ada masalah. Karena Allah pindah terserah Allah. Kasabalah. Terserah. Yang penting kami begini. Tidak jadi nasarona. Tidak usah pakai mic nak. Kalau pakai mic kau untung orang luar. Yo nak. Kasurau nak satu dapat 5 dia. Awak yang lah kasurau
ndak jaleh jomin. Awak rugi, orang sabana buntung. Ya, kini nak usah pakai mit. Les setuju tu? Ambo ndak lama dah. Kini lah jam 10 pak. Alah selesai beko apa banti tu. Cuma walaupun begitu pengajian awak alah selesai ayat yang membahas beko selesai itu. Kini baru amanu baru. Tak tawakal. Serahkan saja kepada Allah, yakin manusia hanya wajib berusaha tapi tidak wajib berhasil. Berusahalah. Bukan menggalih lah. Jual untung jual lah. Tanam lado tanamlah. Ikhtiarlah. Ikhtiar itu wajib. Tapi berhasil tidak wajib. Jangan dianggap begitu awak berusaha harus berhasil. Kau menggalih lontong harus beruntung. Mengalih pecal harus beruntung. Mengalih ini harus beruntung. Tidak. Kenapa tidak begitu? Karena tugas kita hanya berusaha. Ketentuan dari Allah. Begitu juga hari ini. Pergunakan apa yang ada dalam jiwa kita. Hari ini saya punya kesehatan. Manfaatkan kesehatan untuk bermurakabah ya Allah. Sebelum kesehatan kau hilang. Tapi Nabi dah berpesan, pergunakan 5 sebelum 5. Pergunakan waktu muda sebelum tua. Betul? Pergunakan awak waktu kaya sebelum miskin. Pergunakan waktu hidup sebelum mati. Betul tak? Pergunakan waktu sehat sebelum sakit. Kita pergunakan dengan tujuan bagaimana? Agar ketika nanti awak sakit, kesehatanlah kita pagunuan. Tapi kalau menyesal kemudian, ya Allah, sabana mo rajin ke surau, sabana mo kepingin ke surau, sabana mo ingin dengan pengajian tapi balik. Awalnya sakit-sakit, lutut lah bengkak lo, telinga lah pakak lo, mata lah kabur lo. Andai kata ya Allah, kau sembuhan penyakit ambo, mata kau torangan, telinga kesembuhan, tenaga kau balian, ambo rajin ke surau ya Allah. Itulah manusia. Itulah manusia. Ketikanya masih berpiti nak takana ke surau. Kama takananyo ayangnya, air dingin, danau ateh, danau bawah, danau singkara, danau maninjau, bukit lampu padang, pantai arta, pantai gadoria, pantai kata, pantai camil, Malaysiano, jam gadang, waterboom, waterbak, waterboom. Oi. 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 Kalau itu terjadi yang tiba kawa. Subuh ketiduran pada letih. Zuhur dalam perjalanan. Kama ke jam gadang. Asar kemacetan. Maghrib kesibukan. Isya keletihan. Tak jadi kita salat. Sembahyanglah tinggal 5 waktu. Apa sebagai bentuk rasa syukur awak kepada Allah? Maka